bersama saya Dr. Oki. Saya Dr. Friska. Hari ini kita akan membahas tentang ejakulasi dini. Pertama yang kita sampaikan adalah ejakulasi itu merupakan proses pelepasan sperma dan cairan semen melalui penis. Ya, idealnya seorang pria ini memerlukan proses dan rangsangan seksual untuk bisa mencapai si ejakulasi tersebut. Nah, kalau ejakulasi dini atau mungkin kalian sering dengar namanya editansil, itu ejakulasi dini tanpa hasil, itu dimana seorang pria tidak bisa mengontrol dirinya atau fungsi seksualnya sehingga pria tersebut berejakulasi lebih cepat dari yang diinginkan saat berhubungan seksual. Atau bisa juga ejakulasi ini terjadi bahkan ketika baru memulai foreplay saja. Yang perlu diingat di sini adalah ejakulasi dini itu tidak membahayakan dari segi kesehatan ya. Jadi tenang aja, kalian mempunyai permasalahan ejakulasi dini itu bukan berarti kalian akan mempunyai masalah pada kesehatan kalian. Nah, pertanyaan yang cukup sering adalah apakah ejakulasi dini ini mempengaruhi kesuburan? Nah, jadi ejakulasi dini ini tidak menyebabkan atau mempengaruhi kesuburan secara langsung. Namun apabila ini terus berlarut-larut pada hubungan seksual antar pasangan, dan itu bisa mengaruhi kesuburan secara tidak langsung. Apa sih gejala dari ejakulasi dini ini? Gejala atau ciri utama dari ejakulasi dini adalah ketidakmampuan untuk menunda ejakulasi lebih dari 1 menit setelah penetrasi. Karena secara normal waktu yang dibutuhkan untuk pria untuk mencapai ejakulasi rata-rata sekitar 4-5 menit. Pertanyaan selanjutnya yang lumayan sering ditanyakan adalah apa sih penyebab ejakulasi dini? Penyebab dari ejakulasi dini sebenarnya belum diketahui secara pasti. Namun beberapa menyampaikan umumnya diduga karena berasal dari faktor psikologis maupun masalah dari biologis. Seperti kalau beberapa penyebab psikologisnya seperti misalnya trauma terhadap pengalaman seksual atau mungkin kekerasan seksual, kemudian ada kepercayaan diri yang rendah atau merasa tidak percaya diri dengan dirinya sendiri, kemudian harapan yang tidak realistis terkait performa dari tindakan seksual. Mungkin ya kebanyakan nonton film porno juga bisa menyebabkan hal tersebut ya, atau emang ada masalah pribadi dengan pasangan. Sedangkan kalau kondisi biologis itu bisa terjadi karena tingkat hormon yang tidak stabil, atau juga mungkin adanya aktivitas refleks yang abnormal dari sistem si ejakulasi. Nah, dari semua penyebab tersebut, jadi kapan sih, biasanya pertanyaan adalah kapan sih dok kita perlu konsul ke dokter? Nah, untuk konsul ke dokter ini apabila ejakulasi ini atau perilaku seks ini terjadi berkepanjangan atau berulang kali sehingga bisa menyebabkan gangguan terhadap diri sendiri maupun terhadap pasangan. Nah, jadi buat kalian yang punya permasalahan ejakulasi dini, yuk nggak usah malu untuk konsultasi ke dokter untuk menyelesaikan permasalahan yang kalian alami, karena banyak juga di luar sana yang punya problem ejakulasi ini. Jadi bukan hanya kalian saja, jadi tidak perlu malu-malu untuk menceritakan atau konsultasi ini kepada dokter. Oke, sekian pembahasan kita tentang topik hari ini. Jika ada yang masih belum jelas, boleh langsung komen di bawah atau langsung DM kita ke Instagram @kamidokter Indonesia. Saya Dr. Friska. Saya Dr. Oki. Pamit.